Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Dong yang masih goreng. Terus yang lain apa? Ada pakai telur. Terus ada pakai apa lagi? Hari ini bangun pagi nggak kamu? Terus bangun pagi ngapain? Terus? Terus? Terus ya, pagi-pagi udah harus bangun pagi. Jangan lupa beribadah. Ya, jangan lupa juga sebelum berangkat harus sudah sarapan dulu ya. Sebelum kita belajar, yuk dipimpin berdoa dulu ya. Biasa yang pimpin doa ketuanya. Silakan. Duduk siap membaca doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca doa tidak boleh bercanda, jadi doa buat kamu supaya belajarnya dimudahkan. Ya, anak ya, dibiasakan seperti itu ya. Doa buat diri kamu sendiri. Ibu cek dulu ya, kehadiran dulu ya. Adelia Putri Sakbani. Mana? Hadir. Katakan ya, hadir itu. Anissa. Fitra Ramadan. Haikal Habibi. Maura Aulia. Muhammad Iksan. Mana suaranya Muhammad Iksan? Enggak kedengeran. Muhammad Rizky Maulana. Muhammad Ridho Aditya. Muhammad Rifki Rizkullah. Nadia Maulida Husna. Rihadatul Ais. Siti Hadijah Julianti. Iya. Siti Raudatul Jannah. Juhriyatul Alfia. Udah di absen semua? Ada yang belum siapa? Ya, Erlita. Hadir. Muhammad Rija. Hadir. Haifa Anin. Siapa lagi? Iya, Miko. Itu Najwa Oki. Hadir. Iya, terus ya.
ketika kamu ingin mempunyai acara ulang tahun. Pernah nggak merayakan ulang tahun? Ada yang pernah, ada yang belum kali ya. Udah, misalkan kamu ingin merayakan ulang tahun, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ayo, apa dulu yang harus dipersiapkan? Kira-kira buat kamu? Apa? Angkat tangan. Kue ulang tahun, terus tiup balon, terus hiasan, terus bingkisan, terus undangan buat ngasih tumpengnya. Apa lagi? Ayo, pikirkan kira-kira apa yang kamu akan lakukan atau persiapkan ketika ingin melaksanakan ulang tahun. Apakah itu ulang tahun adik kamu, apakah ulang tahun kamu, atau ulang tahun kakak kamu? Apa sih yang harus dilakukan? Coba bayangkan, persiapkan. Selain itu, kostum, bajunya ya kan? Iya, masa iya mau ulang tahun pakai baju tidur? Cocok nggak? Nah, ya, kamu harus pikirkan. Tadi udah ada undangannya. Terus setelah undangan apa lagi? Yang pembawa acaranya atau MC-nya, ya kan? Pembawa acara atau MC-nya. Halo, kata gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pembicara itu loh yang di depan biasanya. Kalau nggak ada MC-nya, perjalanan ulang tahunnya nanti akan acak-acakan. Ya nggak? Ya, pertama, ketika kamu ingin melaksanakan ulang tahun, ya, persiapannya adalah kira-kira tema apa yang menarik, ya, apa kira-kira temanya tentang apa ulang tahun itu. Terlihat apakah anak kecil. Kalau anak kecil berarti kan menggunakan biasanya lucu-lucu apa? Ada badutnya, iya nggak? Terus hiasan-hiasannya juga yang lucu-lucu. Terus tempat bingkisannya juga yang anak-anak semua, iya nggak? Beda dengan yang sudah ada dewasa. Pasti nggak mau dia yang dewasa pakai badut, mau nggak? Enggak. Ya makanya menentukan dulu temanya. Oh ya, misalkan ulang tahun adik kamu. Berarti adik kamu kan masih TK, ya kan? Atau belum sekolah, mau diulang tahunin. Aku tanya, kamu urutkan dulu kegiatannya. Misalkan sini, contohnya ya, persiapan ulang tahun. Saja, pertama adalah tentukan tema yang menarik, semenarik mungkin ya. Yang kedua, dekorasinya. Hiasan, dekorasi itu hiasan. Ya, yang ketiga, biasanya anak-anak menunya makan yang disukai apa? Nah, mungkin ada cikinya. Itu buat, nah, mungkin apa sih kuenya, terus agarnya, ya kan? Ya, jadi menu makanannya ya, menu makanan yang disukai, menu makanan yang disukai. Terus apa lagi? Kue ulang tahunnya bentuknya kayak apa? Ya kan? Apakah bikin Doraemon? Apakah bikin Marsha? Ya kan? Iya. Ada kan bentuk-bentuk kue ulang tahunnya? Ya. Terus tentukan bajunya dulu. Baju. Nah, baju anak tersebut ya yang mau ulang tahun. Terus habis itu apa lagi? Jumlah yang mau diundang. Ini harus dipastikan yang mau diundang berapa. Soalnya kalau tidak menentukan undangan yang diundang berapa, semuanya kamu kasihan kalau
dipersiapkan benar-benar. Terus apa lagi? Dipisah. Kalau pakai dipisah, ya kan? Itu harus berurutan. Jadi permasalahan kamu, jadi ketika ada acara tersebut harus dicatat terlebih dahulu secara berurutan. Nanti kamu siapkan satu-satu. Mulai dari apa dulu? Temanya apa? Kalau udah tahu temanya, berarti apa yang harus dibeli? Terus hiasannya apa? Apa saja hiasannya? Mungkin ada balonnya, terus ada kertas krepnya, ya kan? Ada mungkin apanya lagi yang buat der itu apa tuh? Ayo Pak, ya mungkin pakai itu, tapi bukan petasan beneran yang ada dipencet langsung der, isinya apa namanya? Yang kertas-kertas itu kan? Ya itu der, kan ada kan ya? Ada itu. Disiapkan tuh buat dekorasinya. Ya, itu harus berurutan. Oh, kayaknya kurang semangat sih kamu. Semangat nggak ini? Coba. Konsentrasi. 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 Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Pegang hidung. Mana yang pegang hidung? Wah, mulanya ibu pegang ini, ada kan? Hidung kan ini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk satu, mata, tepuk dua, telinga. Ayo, kasih. Konsentrasi ya. Ya, konsentrasi. Masih ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Coba nyanyikan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, harus diingat tuh urut. Itu berurutan nggak? Sama, ya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang, tadi sudah Ibu bicarakan masalah menyiapkan apa tadi? Acara ulang tahun. Nah, coba Ibu kasih video yang kamu ya. Ada video yang itu menyiapkan bekal anak sekolah. Ya.
dimana setiap orang tua kamu pasti memberikan bekal yang mungkin menunya yang berbeda-beda. Ya, menunya mungkin beda-beda. Mungkin tidak hanya pakai telur dadar. Ya, mungkin ada yang telur ceplok, mungkin ada yang pakai tempe, mungkin ada yang pakai tahu. Tapi ini bisa sayurannya harus ada sayuran, ada minumannya. Ya, maksudnya dibiasakan bahwa itu ada urutannya. Jadi ketika kamu sendiri yang akan menyiapkan itu bekal untuk kamu sendiri, tapi kamu gak usah mengandalkan orang tua. Ya, tidak usah mengandalkan orang tua. Ya udah, apa saja tentu siapa? Pertama kayak dulu. Oh, masa iya? Tempat nasinya dulu. Iya nggak? Iya, tempat nasinya. Kemudian sendok buat ngambil nasinya kan. Terus nasinya kamu masukin sendok nasinya ya. Masukin nasinya. Kemudian sayuran yang sudah dibuat oleh orang tua kamu. Syukur-syukur kamu yang buat sendiri. Nah, bikin apa sayurannya. Terus ada lauknya bolehlah tempe, bolehlah tahu, bolehlah ikan, bolehlah telur. Setiap hari berganti. Iya. Menunya itu. Ya. Suka sayur? Suka. Bener. Nanti tanya nih sama orang tua. Anak-anak suka makan sayur enggak? Gimana? Suka enggak? Suka. Alhamdulillah kalau suka. Ya. Nah, dibiasakan daripada kamu jajan bawa telur. Nah, itu urutannya ya, siapkan urutannya. Nah, terus jadi kita belajar dekomposisi itu. Nah, di situ kan ada urutannya. Nah, kita akan belajar tentang dekomposisi ya. Nah, di sini adalah berpikir komputasional. Jadi cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kita dapat memecahkan masalah. Bukan hanya komputer saja yang bisa memecahkan masalah. Kita sendiri pun bisa. Komputer dapat memecahkan masalah berkat perintahnya siapa? Kita manusia yang memerintahkan kita, ya kan? Yang memerintahkan kita. Kemudian si komputer menjalankan perintah dari manusia. Kalau didiemin aja komputer, bisa jalan nggak? Enggak. Perintah siapa? Manusia. Ya. Terus, nah apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Berpikir komputasional, ya, yang harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode yang ini. Tahu berpikir komputasional apa yo? Menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Jadi dilakukan secara berurutan. Nah, langkah-langkah berpikir komputasional ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma.
alat langkah komputasional kan. Nah, kita akan belajar tentang dekomposisi. Ya. Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya tadi, ketika mau ke sekolah bawa bekal, urutannya apa dulu? Jangan kamu ambil nasi tapi tempatnya nggak ada, ayo gimana? Bingung nggak? Bingung, ya. Sama urutannya tadi. Ya. Terus tujuannya dari dekomposisi ini tujuannya apa? Baca. Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh, masalah besar. Bikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Pertama, menyiapkan Bahan. kedua, Iris bumbu. Ketiga, menggoreng telur. keempat, Menumis bumbu. kelima. Mencampur semua bahan dan mensamarnya. Pernah bikin nasi goreng di rumah? Pernah. Pernah apa pernah melihat? Pernah membuat apa pernah melihat? Ayo, mungkin yang laki-laki mah pernahnya melihat ya. Membuat pernah? Wih, keren. Ya, jadi, nah ini urutannya. Menyiapkan bahan dulu, jangan siapkan penggorengan, udah minyak masuk, bumbunya nggak ada. Ya kan? Berarti harus urutan kita. Oh, berarti kita harus menyiapkan bahannya dulu. Seperti nasi kita siapkan. Terus bumbunya biasanya apa saja sih? Bawang putih, pakai cabai nggak? Terus daun bawang. Biasa suka makan terasi nggak? Ada yang suka, ada yang tidak. Terus penyedap. Terus setelah itu, nah si bumbu itu, si cabainya itu kita apakan? Ya, iris boleh, diulek juga mau. Nah, kita iris si bawang merah, cabai merah, terus bawang merahnya juga diiris, bawang putihnya juga diiris. Setelah diiris diapain? Ada wajan. Kita kasih apa taruh? Minyak atau mentega. Nah, setelah agak panas baru masukkanlah bumbu. Kita oseng si bumbu tersebut. Tuh. Setelah dioseng-oseng, udah harum bau bawangnya, terasa harum, barulah dimasukkan telur dulu. Ya telur. Kita aduk-aduk telur. Terus habis telur aduk-aduk. Terus penyedap. Terus kecap. Terus saus. Oh, sudah saus. Oke, terus Hah? Penyedap rasa. Udah jadi satu. Sampai apa? Sampai kira-kira sudah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, udah barulah diangkat. Setelah diangkat, barulah biar menarik Pak buat bekal sekolah. Ya kan? Biasanya dibuatlah dicetak. Mungkin ada yang gambar boneka, ya kan? Mungkin hanya pakai mangkok saja dicetak, atau biasanya langsung cetak. Urutannya, ya, udah ada urutannya, ya. Ridho, ya, tahu urutannya? Udah tahu? Udah bisa urutannya? Kenapa? Ini kamu taruh dulu ya. Urutannya ya, Iko. Ya, urutannya bikin nasi goreng. Ya, urutannya. Nanti kasih tugas sama ibu. Ya, belajarnya benar, ya, konsentrasi ya. Nah, masalah besar menjadi lebih ringan kalau dilaksanakan secara berurutan. Ya, lebih ringan secara berurutan. Masalah cepat selesai. Lanjut. Nah, abstraksi.
mandi, lalu sarapan. Itu polanya. Ya kan? Iya. Ya. Ini adalah pengenalan pola dulu yang sehari-hari kamu lakukan. Ya. Terus abstraksi. Apa itu abstraksi? Baca. Nah, tujuannya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Ya, jadi nih, contoh sehari-hari saat kita mengendarai sepeda. Pernah naik sepeda? Nah, kita fokus cara mengayunnya. Fokus. Atau cara jaga keseimbangan dan mengerem. Ketika ada batu, ada orang, jangan main selonong aja. Diapakan? Nah, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detailnya. Nah, setiap gear atau bahan membuatnya, bannya, udah. Ya. Jadi, kamu fokus sama cara mengendarai sepeda. Bisa semua naik sepeda? Bisa? Oh, bisa naik sepeda? Bisa. Mulai dari umur berapa kamu belajar sepeda? Yuk. TK, 4 tahun. Udah langsung bisa. Bisa itu langsung menggoes, langsung jualan dulu atau gimana? Belajar apa dulu? Keseimbangan. Keseimbangan. Belajar keseimbangan. Sepeda itu keseimbangan. Coba kalau seimbang, kirinya aja kamu. Iya nggak? Itu adalah abstraksi. Lanjut. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Urutannya, ciri algoritma yang baik, urutannya jelas. Tidak memiliki arti yang ganda. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Ya, contoh sehari-hari. Bikin resep masakan. Petunjuk rakit mainan. Pernah merakit mainan? Apa namanya? Lego Buko. Lego. Ya. Dan cara melakukan. Pasti kan ada tuh caranya ya. Di kertasnya juga ada kan? Terus nih, manfaat berpikir komputasional. Melatih
belum sama teman-teman? Udah. Sekarang ibu kasih nih kertas kamu. Nanti kalau sudah kamu buat, presentasi depan ya. Iya. Iya. Dan tunjukkan ketuanya. Nih, akan kamu kerjakan di sini. Ya. Ikut ke sini ya. Secara berbarengan ya. Diskusi berbarengan. Tulis dulu nama kelompok 1 misalkan. Namanya siapa aja? Namanya bukan nama panggilan tapi nama lengkap. Nih, tunggu di situ kan. Taruh di situ. Biar tahu. Terus fokus sih. Posisinya biar di situ berdiri di situ.
tiga boleh. Tapi yang bicara satu aja ya. Yang lain up dulu, perhatikan dulu temennya. Up dulu perhatikan dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang bernama Hilda, Bunga Aulia Mufa, Fitra Ramadan, Rizky Maulana, dan Anissa. Saya mau presentasikan cara membuat kopi. Siapkan bahan-bahan, tuangkan kopi ke dalam gelas, tuangkan air hangat ke dalam gelas sesuai selera, aduk hingga merata. Kopi siap disajikan. Jangan cepet-cepet. Cara membuat kopi. Siapkan bahan-bahan, tuangkan kopi ke dalam gelas, tuangkan air hangat ke dalam gelas sesuai selera, aduk hingga merata. Kopi siap disajikan. Iya, bagus sekali. Dikasih gula nggak, Neng? Oh, kopi kapal api yang udah sasetan ya? Iya. Kalau buat anak kecil ada nggak? Kalau anak kecil? Oh, luang ya. Ada lagi? Yang udah selesai? Kelompok berapa? Yuk. Kelompok berapa yang sudah selesai? Silakan maju ke depan. Yuk, kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Yang lain perhatikan dulu. Siapa yang tidak berbicara? Siapa? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 2. Nama Siti Perdana Atika Aulia Hazaya, Juaria Terbuka, dan Rizky Sekolah, dan Rizal Muhammad. Suara yang kecil. Cara mencuci sepatu. Siapkan deterjen. Siapkan bak untuk mengisi air. Siapkan wadah kecil untuk deterjen. Siapkan sikat yang halus agar tidak merusak sepatu. Lalu mulai mencuci sepatu. Tuangkan deterjen ke wadah kecil. Rendam sepatu ke air bersih. Sikat bagian karet agar bersih. Dan ulangi sepatu agar tambah bersih. Lakukan hal yang sama pada sepatu. Iya. Oh, demikian presentasi. Demikian Presentasi presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagu nyanyi dulu 7 geser anak Indonesia hebat. Beribadah, berolahraga,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Nah, selanjutnya, oh ya, kelompok 4 ya. Siapa pembicaranya? Yang terlalu nempel, maju. Jangan nempel, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miko dan yang pertama siapkan pagi, siapkan berat, cuci berat sampai bersih, kasih air masukkan kabel proses kompor masak sampai yang disajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Terima kasih. Oh, sini nih, itunya, hasilnya. Nah, ibu dicek ya. Setelah ibu cek dari beberapa lembar kerja kalian, ya, langkah-langkahnya udah cukup bagus. Tapi ada beberapa yang masih belum bertumbukan. Ini bisa diperbaiki lagi. Contohnya, kalau di sini kan membuatnya nasi kuning. Bapak-bapak nih, satu ya. Membuatnya kan nasi kuning. Berarti kamu cara membuat nasi kuningnya itu. Pertama, cuci beras. Tuh. Kalau dicuci baru dimasak menjadi nasi. Jadi nggak usah ada telurnya, nggak apanya. Khusus nasi kuning sekarang. Kamu udah tahu cara yang membuat nasi kuning bagaimana? Nasinya aja yang oke. Kecuali mau bias nasi kuning boleh lah, ada telurnya, ada pempeknya, ada kacangnya, itu boleh. Ini kan kamu intinya membuat nasi kuning. Terus membuat kopi. Kelompok berapa membuat kopi? Kelompok 3. Di sini siapkan bahan-bahan. Terus siapkan bahan-bahan, tuangkan kopi ke dalam gelas, tuangkan air hangat ke dalam gelas sesuai selera, aduk hingga merata, kopi siap disajikan. Oh, ternyata dari kelompok 3 itu membuat kopi yang sudah jadi ya. Yang udah ada sasetan yang tinggal kasih air. Coba kalau yang belum ada, belum sasetan yang bubuk bisa-bisa bagaimana caranya? Pertama, siapkan gelas, masukkan kopi 2 sendok, terus masukkan gula, misalkan 3 sendok, masukkan gula kan, gula sesuai selera ya. Setelah itu tuangkan air panas, setelah tuangkan air panas baru diaduk ya. Setelah diaduk baru disaji. Nah, sekarang kamu udah belajar semua. Nah, gunanya dekomposisi ini apa sih? Apakah lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Lebih mudah tidak? Ya. Lebih mudah, ya kan? Jadi harus tahu urutan langkah-langkah. Itu ya. Udah bagus sekali ya kelompok ya. Terus berarti kita sudah bisa ya mempelajari tentang dekomposisi ya. Nah, bagaimana sih rasanya memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil tersebut? Bagaimana caranya? Itu dengan cara secara berurutan. Apakah ini dapat menyelesaikan permasalahan? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Ya, berarti dengan menggunakan dekomposisi ini permasalahan
perbuat kehidupan sehari-hari kamu. Contohnya jangan jauh-jauh. Sarapan, membuat sarapan pagi, terus bangun tidur, ya kan, kegiatan terus mau ke sekolah, bisa kan seperti itu. Ya, ini sudah bagus sekali. Ya, cuma yang tadi ada beberapa yang belum berurutan. Nanti kita perbaiki lebih baik lagi. Ya, setelah itu kita ada waktu yang sudah habis, berarti kita boleh siap-siap untuk yuk, boleh siap-siap. Siap kan? Siapkan. Duduk siap membaca doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2.